اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم. Sahabat Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini ya di dalam dalam salah satu kitab ya yang kitab kuning ya yang ditulis oleh ulama salaf ya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa ketika Utsman dan para sahabat ya. Ini anak-anak sekalian ya, nih perhatikan ya. Ketika Utsman ya dengan para sahabatnya itu datang kepada Rasulullah untuk belajar Al-Qur'an ya, di situ disebutkan ya bahwa kami itu kalau datang ke Rasulullah ya, itu adalah mendapatkan 10 ayat ya, mendapatkan 10 ayat ya. 10 ayat itu kalau di Al-Quran kira-kira berapa banyak ya? 10 ayat mungkin 1 lembar gitu ya, 1 lembar 1 halaman ya, bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, tapi rata-rata 1 halaman ya. Ini beliau mengatakan bahwa mendapatkan pelajaran Al-Quran dari Rasulullah itu dia membaca 10 ayat, mendapatkan 10 ayat. Itu 10 ayat itu dihafal ya sampai dengan hafal, kemudian diamalkan sampai benar-benar bisa mengamalkan ya. Baru kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah minta pelajaran lagi. Ya, anak-anakku ya sekalian ya, nih perhatikan bagaimana cara sahabat Rasulullah belajar Quran. Ya, gimana caranya? Dapat 10 ayat Quran dari Rasulullah, dia hafal, dia pelajari, dia amalkan. Setelah bisa mengamalkan, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menyelesaikan 10 ayat. Saya minta lagi 10 ayat untuk saya hafal dan saya amalkan. Ya, Masya Allah. Begitu cara sahabat Rasulullah itu belajar sehingga benar-benar Al-Quran itu ya, terpatri di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita belajar bagaimana anak-anakku? Kita belajar gimana belajar Quran? Ya, alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran. Ya, kata Utsman juga ya, kata Utsman bin Khattab juga Utsman bin Affan ya, katanya membaca Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu adalah keutamaan ya. Membaca Al-Quran itu adalah keutamaan, artinya kita dahulukan membaca Al-Quran. Ada kesempatan kita membaca Al-Quran ya, itu keutamaan ya. Tetapi kata beliau, mengamalkan Al-Quran itu adalah kewajiban ya. Jadi kalaupun kita punya keutamaan membaca Al-Quran ya, maka kita juga punya kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran ya. Jadi bukan hanya sekedar kita yang membaca, alhamdulillah bagus semuanya ya. Tadi sudah ada yang 16 juz, saya yakin ada yang sudah mencapai 10 juz, sudah banyak. Amin ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Amin ya. Nah, tapi yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah. Membaca Quran adalah keutamaan ya, sedangkan mengamalkan Al-Quran itu adalah merupakan kewajiban. Nah, itulah yang menjadikan ya sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Al-Quran ya, kata Allah di dalam Al-Quran ya. Ya, sebaik-baiknya umat ya, sebaik-baiknya umat adalah sebaik-baiknya umat manusia gitu, adalah yang berada di sisi Rasulullah ya. Tapi kita jangan berkecil hati, karena Rasulullah juga mendoakan kita ya. Rasulullah itu ketika akan wafat ya apa, ada yang masih ingat Rasulullah ketika akan wafat apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau katakan ketika beliau akan wafat? Umati, Masya Allah, hebat ya. Artinya apa? Beliau memikirkan umatnya ya,
Ya, bagaimana umat-umatku nanti yang mereka tidak pernah berjumpa denganku. Ya, tidak pernah berjumpa denganku. Ya, nah karena itu berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu adalah pesan Rasulullah. Nah karena itu anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita manfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi kita untuk menikmati bulan Ramadan. Ya. Menikmati bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, kita jalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, membaca Quran, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, ya, berbuat kebaikan, berinfak, membayar zakat dan sebagainya. Mari anak-anakku kita manfaatkan. Kemudian juga Bapak juga berpesan kepada anak-anakku sekalian, ya, dalam belajar Quran susah nggak anak-anakku? Gampang ya? Belajar Quran gampang apa susah? Ya, pada mau nggak belajar Quran? Ya, karena itu ya anak-anakku sekalian, marilah kita ya mendatangi tempat-tempat majelis Quran, tempat-tempat yang di sana Al-Quran dipelajari dan diagungkan. Ya, marilah kita datang ke tempat-tempat itu. Ya, jangan kita terlalai oleh lahwu. Ya, kalau zaman Rasulullah itu pada masa mudanya, pada masa ini seperti usia kalian ini, gitu ya, itu dilindungi atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempat yang sia-sia. Apa itu tempat-tempat yang sia-sia? Main yang nggak jelas, ya, tempat-tempat main yang tidak jelas, gitu ya. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak mendatangi tempat-tempat tersebut. Ya, jadi tidak mendatangi tempat-tempat tersebut. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ya anak-anakku sekalian, marilah kita kalau Bapak pilihlah nanti ya tempat belajar kalian di tempat-tempat yang di situ pelajaran Al-Qur'an diutamakan. Mau tempat-tempat sekolah, ya, sekolah-sekolah yang di sana Al-Qur'an diutamakan pelajarannya. Ya, marilah kita datangi tempat-tempat sekolah begitu. Jangan yang gampang-gampang, yang sekolahnya cuma 2 jam, 3 jam, gitu ya. Tapi marilah kita datangi. Kan tadi mau gampang ya belajarnya ya. Kita sediakan waktu tambahan. Ya, sekolah di sekolah IT, ya mudah-mudahan doakan ya sekolah Al-Fikri, ya itu juga bisa mengutamakan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai pengajaran yang utama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang menjaga kelanggengan Al-Qur'an, kesohihan Al-Qur'an, kebersihan Al-Qur'an hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian ya Bapak doakan menjadi ahli Quran. Amin. Kalian menjadi ahli Quran. Amin. Mudah-mudahan guru Al-Fikri menjadi ahli Quran. Amin. Mudah-mudahan Al-Fikri ya bisa menjadi tempat orang-orang yang belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadzal wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترجع لمة الأحباب ونسمع